Salam teman-teman. Eh, ini bukan podcast khusus untuk orang-orang matematika ya. Walaupun bukannya sombong, ini sorry. Aku sama Sabrang ini sama-sama terdidik dalam matematika yang benar. Jadi bukan matematika hitung-hitungan. Selama ini kita salah dianggap matematika hitung-hitungan. Itu bukan matematika. Matematika itu antara lain yang paling benar adalah kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang orang mengira tidak terpola. Dan itu nggak ada yang nggak terpola di dunia. Bukan cuman coba kamera nang gini, nang iki lho. Bukan cuman ini ada pola, apa pavement gini. Lagu semua ada polanya. Kalau di budgetin itu. Kalau di struktur kan ada polanya gitu. Hey Jude, da 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 da. Orang matematika kan langsung melihat pola. Oh, polanya tada 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 tada. Ngono itu dibelah tada 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 tada. Yang kedua cuman dikasih dielaborate, tapi polanya sama. Nah, bedanya aku belajar di Ganesha, matematika itu belajar di Ganesha. Aku 5 tahun belajar matematika. Sorry, bukannya sombong. Sorry ya. Nah, dia belajar di Kanada. Dan orang Kanada itu menurut teman-teman saya di Kanada gampang tahu caranya nonton orang Kanada yang baru pulang dari Indonesia itu orang-orang Kanada apa caranya? Kalau handphonenya 2 berarti dia baru pulang dari Indonesia. Oke. Ono kancaku orang Kanada sampai tahu kalau ada orang Kanada HP-nya lebih dari 1 itu berarti baru pulang dari Indonesia dan kepengaruh orang Indonesia. Ayo Brang, tentang pola Brang. Oh Brang. Apa ngomong pola apa gitu? Iya, bahwa segala sesuatu itu terpola. Betul. Aku kalau ngelihat ibu-ibu pengajian dipisah, bapak ibu dari kerudung, saya bisa ngelihat polanya. Pola warna, pola itu terpola. Betul. Kalau gini, terjadinya pola itu kan pasti ada gini, untuk melihat ada pola atau tidak kita ada judgement. Yeah. Kan ada judgement misalnya tren atau apa segala macam. Jadi neng matematika misalnya judgement yang paling fundamental itu sebenarnya nggak cuma urusan matematika hitung-hitungan, bahkan ngajari kita keadilan. Misalnya gitu. Ini saya nggak belajar di SD nih, yaitu dengan sama dengan nih, sama dengan kita kan tahu di semua statement, semua tulisan di matematika itu nggak ada gunanya kalau nggak ada sama dengan. Kalau sama dengan berarti yang kiri sama dengan yang kanan. Kamu bebas melakukan apa saja di kiri, asal adil dilakukan di kanan. Ketika kita sudah tahu bahwa di dunia pasti ada keadilan seperti itu, mulai bisa nih jadi tonggak untuk melihat pola. Karena pola adalah sesuatu yang ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, modalnya untuk melihat pola kan bagaimana kita secara bawah sadar sudah mengadopsi bahwa keadilan itu pasti ada di mana-mana. Dan itu jani itu menurut saya kunci paling mendasar dari belajar matematika. Mengalami keadilan terus menerus. Saya salah satu contoh belajar ini. X dikurang 3 sama dengan Y. X kurang 3 sama dengan Y. Terus guru saya ngomong, kan tinggal dipindah ke kanan. X sama dengan Y tambah 3. Itu nggak ngajari matematika itu ngajari mencari masalah. Kalau ngajari matematika jadi gini, tadi kan X minus 3 sama dengan Y, ini kiri sama kanan harus adil. X minus 3 tambah 3 sama dengan Y tambah 3, kiri adil kanan adil. Terus kemudian minus 3 tambah 3 jadinya 0. X tambah 0 sama dengan Y plus 3. Jadi ketahuan nih, X sama dengan Y plus 3 itu asalnya dari keadilan. Perlakuan adil di kiri sama perlakuan adil di kanan. Nah, itu fundamen luar biasa di matematika yang tidak dianggap sebagai matematika. Padahal kalau kita sudah intrinsik pegang keadilan itu, ngelihat apa wae kan seimbang. Karena kita naluri ini kan ya orang mungkin nih berdiri sendiri mesti ya adil gitu. Nah, itu kalau kita ngomong pola, salah satu kuncinya kan repetisi.
Iya. ada repetisi, misalnya repetisi pada Ada orang pacaran aja terpola kok kunjungan pertama. Polanya tetap setiap malam minggu dia datang, ya repetisinya. Cuman mungkin minggu pertama dia pinjem motornya temennya, gitu loh. Terus pakai celana. Tapi minggu 2 yang ada variannya, tapi ada polanya ada kan. pola Tetap dasarnya. malam minggu. Nah ada itu yang repetitif dengan elaborasi itu tadi. ya dengan Ada variasinya tapi tetap ada yang berulang repetitif, ada yang adil sama dengan itu tadi. Nah kalau ini belajar keadilan nggak? Pernah dulu rame, ada murid yang disalahkan 6 kali 4 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai 4 kali. 6 kali 4 itu sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Salah, disalahkan gurunya. 6 kali 4 itu adalah 4 kali tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 6 kali. Nah ini menurutmu ada, itu pernah rame beberapa tahun yang lalu. Lucu gue. Karena gampang, kita bikin 2 aja sama dengannya. 6 kali 4 sama dengan 6 tambah 6 4 kali sama dengan 4 tambah 4 6 kali. Podo lagi. Oh iya. Oh nek podo ora ono masalah. Wis ono Ora masalah. nek podo kan urusan keadilan ae itu. Nek hasilnya podo mau lewat jalan yang mana? Itu yang menarik neng menungso aja nih. Apa? Mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Oke. Itu jadi salah kayak gue. Itu yang membuat utekku saurip. Itu yang membuat catur bertahan ribuan tahun. Tujuannya podo menang. Tapi kan strategi ini ribuan. Itu yang membuat Dota menarik. Itu yang membuat game online menarik. Untuk sampai tujuan yang sama ada banyak cara. Inovasi juga gitu. Tesla, Elon Musk sama-sama bikin mobil. Tapi cara dia bikin mobil berbeda dengan yang lain. Lebih efisien kak, lebih murah kayak whatever lah. Tapi tujuannya sama. Membuat alat transportasi. Inovasi kan jadi menuju tujuan yang sama dengan jalan yang berbeda. Lah, nek tadi balik nih ngomong pendidikan, tujuannya didik wong, kok carane fanatik sih? Wong wis ana sepur kok kowe maksa pakai sepeda. Lho tradisinya sepeda. Kok tujuannya lho yang penting. Iya. Kalau tujuannya sama, caranya berbeda enggak masalah. Jangan fanatik pada cara, fanatik pada tujuan nah, kan. Garisnya ning kono asline Sini. pemahaman itu. Tapi aku pernah ngomong gitu, Brang, bahwa kelemahan bangsa Indonesia itu matematikanya lemah. Ini pernah ngomong asal, aku ngomong asal toh. Kalau kita mencintai matematika, kita akan hero pada persamaan. Kita akan selalu mencari persamaan. Tapi kalau mencari perbedaan, itu bukan matematika. Tapi terus aku dikritik, enggak juga mbak. Matematika enggak cuma sama dengan, ada lebih besar, ada kurang juga, ada tanda. Jawabnya, ada gini juga gitu loh. Iya, Enggak oke. semuanya persamaan. Aku apa tadi kan ngomong itu fundament paling dasarnya. Oh. Apa kita ngomong persamaan. Setelah itu kan ada elaborasi gitu. Ya tidak sama, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang union, ada yang irisan dan seterusnya lah. Itu kemudian pola relasi. Tapi bahwa sama dengan yang paling awal diajarkan itu ada sebabnya juga. Apa? Ya karena itu fundament yang penting Fundament untuk keadilan untuk itu. kita hidup juga. Kemampuan melihat pola, kemampuan menginterpolasi. Itu Tapi kan memang dari semuanya sama dengan. pola. Ini tak kasih tahu ya, salah satu temanku doktornya itu matematika, doktornya itu dari batik loh. Dia melihat dari seluruh batik di Indonesia ternyata bisa dipolakan cuma dalam 6 pola. Gini persoalannya, aku balikan supaya nggak abot ini pasti kepala teman-teman kan mulai ngebul ini kan. Ini loh, kalau memang matematika, wong kemacetan aja kalau mau kita mau teliti kemacetan lalu lintas itu berpola kok. Oh, nek jam 10 pagi ada macet karena ibu-ibu mulai belanja. Ibu-ibu biasanya nyetir kiri enggak, kanan enggak gitu loh. Nek jam 7 anak-anak sekolah, selalu ada. Nah, kalau bernegara itu ada polanya enggak? Negara adalah bagian dari sistem yang dibangun manusia untuk menata kehidupan kebersamaan. Enggak, maksudku gini. Katanya kalau suatu negara polanya, aku pernah dengar Sabrina ngomong, kalau sudah makin banyak peraturan. Oh iya, iya. Gimana? Ya, tadi kan saya ngomong bahwa negara itu adalah sub dari ketika manusia mencoba hidup bersama, kita bikin peraturan bersama agar society-nya stabil. Salah satu hipotesisnya adalah negara. Salah satu hipotesisnya. Ada hipotesis lain. Maka negara disebut berkonstitusi kan. Konstitusi. Ya. Karena kita butuh tuh nggak bareng-bareng nih rule of the game yang sama nih. Nah, kalau ngomong peradaban, kumpulan paling lama itu kan Mesir.
Oke. Fir'aun justru hampir 2000 tahun itu. Tapi nggak ada yang abadi. Oke. Pasti ganti. Polanya begitu. Polanya gitu. Oke. Dan kelihatan pola yang namanya, ada pola bahwa itu akan semakin turun. Salah satu cirinya kan terlalu banyak hukum. Itu berarti aku sudah mulai Turun. declining. Ya? Declining. Oke. Karena sudah tidak percaya manusia, makanya harus dibuat hukum. Ini nyindir Indonesia. Makin banyak loh sekarang peraturannya. Kalau semakin banyak peraturan, iki Imam Ghazali yang ngomong soalnya. Ketika negara terlalu banyak peraturan, berarti akhlak manusianya sudah nggak dipercaya. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda kehancuran gue. Terlalu rigid nih, jadi terlalu kaku nih. Karena kadang-kadang kita butuh kebebasan untuk inovasi. Karena inovasi kan hal yang tidak pasti. Jadi nggak bisa diukur oleh tolak ukur, oleh hukum dan seterusnya. Ini salah satu ngomongin inilah. Aku nggak ngomong itu bagus ya. Tapi banyak penemuan biologi itu karena percobaan ke tawanan perang. Yo kejem iki asline. Dan tidak manusiawi. Tapi kalau ngomong dari sudut pandang sains itu beri progres yang panjang nih. Ya kita cuma harus cari garis yang tepat nih. Nah polanya tadi balik itu tadi. Negara sudah terlalu banyak hukum. Masyarakat udah nggak boleh ngapa-ngapain nih. Ngapa-ngapa salah nih. Yang sekarang lagi ini LGBT itu kapan mau dikeluarkan hukum pelarangan itulah adalah ada. Undang-undang ITE apa kayak punya kita obah sidik ra oleh kuwi. Ya, Lama-lama kan berontak. Lama-lama nggak akan penjelasannya tahan. begitu ya. Nggak akan ya manusia ditahan kok itunya, inovasinya. Oke. Dan yang di atas semakin punya kontrol pada yang di bawah dengan banyaknya peraturan. Orang kan bernegara bukan ingin dikontrol. Dia pengen hidup pada rule of the game yang adil. Bukan urusan aku dikontrol nih, urusan kita adil nih. Yang beneran bisa naik, yang nggak beneran jangan naik, kan seharusnya gitu. Tapi peraturannya sama iki, nek wasite curang, ya ngopo aku bal-balan. Oke. Nah, setiap sistem itu ada payungnya. Ini salah satu ciri lagi kehancuran. Ada payung yang dianggap di atas oleh dari semua manusianya. Misalnya zaman kenabian, ono nabi, ono ayat dari kitab suci yang tidak ada satu orang pun bisa ngerubah dan semua patuh. Agama kemudian karena dia mulai decline, karena yang merasa tahu ayat menggunakan ayat untuk kepentingan pribadinya. Lama-lama wegah aku, kowe manfaatke kuwi nggo kepentinganmu dhewe, sehingga terjadilah transformasi. Kalau modern ini sebutannya supremasi hukum. Anggapannya hukum adalah di atas semua manusia. Tidak ada manusia yang kebal hukum. Semua pokoknya harus patuh pada hukum. Tapi ketika ada yang menggunakan hukum untuk kepentingan pribadinya, ngeplak wong liya, susu ora percaya no. Taek iki cuman alatmu untuk menguasai orang banyak ini. Dia ini bilang bahwa hukum supremasi hukum ya. Supremasi hukum, tapi supremasi piye? Ini kalau nggak di trending topikin, nggak diolah kok, misalnya gitu. Misal loh ini misalnya. Jadi berarti payung bersama ini bukan lagi payung, tapi alat penguasa untuk menguasai orang-orang yang di bawah hukum. Ya, jadinya gitu. Nah ini ciri-ciri, wah ini mulai gak beres gitu. Mulai nggak seneng nih karena dipegang sentral nih. Sehingga kalau dunia kemudian lahir blockchain. Blockchain itu hukumnya algoritma. Nek wis algoritma diimplement, rano sing iso ngubah. Saya nggak ada satupun. Nah kan itu dilimitasi oleh sistem. Nah Indonesia menurut saya sudah kelihatan decline-nya. Karena makin banyak peraturan. Kita peraturannya makin banyak, hukum kita wis ngomong nang ngendi-ngendi rasane kok hukum ora adil yo, dan seterusnya lah. Kita banyak cerita bahwa aparat implementator dari para hukum itu tidak mengabdi pada hukumnya tapi mengabdi pada kepentingan. Ya, itu kan artinya hukum digunakan untuk kepentingan. Ya, itu sudah jadi obrolan orang banyak, berarti udah mulai ada keresahan itu. Nah, kan kalau aku gini, Brang, soal super matematikaku ya, logika matematikaku nggak tahu ada di tingkat berapa, yang 4 tingkat logik itu. Bagaimana kita akan bisa ngomong soal supremasi hukum? Wong negara dicikal hukum itu kan berlaku di sebuah negara. Yes. Nah, padahal negara itu dibentuk tidak oleh hukum, tapi oleh politik. Kenapa? Kan salah satu ciri syarat merdeka punya rakyat, punya wilayah,
dan pengakuan negara lain. Yes. Nah semuanya itu politik. Dari situ terus ada DPR. DPR membuat undang-undang. DPR lembaga politik. Ini piye? Kok bisa terus? Gimana sih? Itu pada level kontekstualnya. Ketika harus diakui negara lain, ikan kita negara berdiri pada kaliber dunia iki. Jadi kan dia harus ndelok tengen kiwane. Iya. Kita tidak pernah ada hukum yang levelnya dunia nih geopolitik. Hukum yang level dunia hanya hukum alam. Nah, hukum ciptaan manusia berlaku pada negara Ya, masing-masing. makanya maksudku gini, gimana sebuah negara bercita-cita punya supremasi hukum, wong negara itu tidak dibentuk oleh hukum. Pada zaman dulu kan sopo sing kuat matok-matok koyo orang Eropa tetangga Amerika sing kuat berarti politik kan matok-matok nek kowe gak gelem perang karo aku nek gelem melu dadi Tapi rakyatku. polanya selalu seperti itu. Lah ya terus di situ dia membangun hukum. Gini, Berarti kan hukum di bawah politik. Sudah dari from the very beginning. gini. Polanya kan gini. Hukum itu kan gini polanya. Terjadi chaos, tidak ada penataan, sehingga masyarakat tidak punya energi untuk membangun dirinya, energinya untuk mempertahankan diri, chaos. Datanglah seorang inspirator Ya. yang menarik mata semua orang. Oke, kabeh manut inspiratornya ini. Nah, inspiratornya itu kemudian meletakkan kepercayaan pada sistem. Sistem ini apa iki? Nah, itu yang diciptakan hukum itu yang diciptakan oleh inspirator. Oke. Nah, ngomong polanya. Iso hukum, iso fikih, iso macam-macam lah teorinya. Karena pokoknya dia membuat sebuah sistem yang dipatuhi bersama agar society bisa berjalan dengan lancar. Ya, hukum turunan dari itu. Jadi bukan hukum yang membuat negara. Hukum adalah hipotesis dari yang membuat negara untuk membuat Nah, itu kan rakyatnya turunan. stabil. Gimana kita mau ke supremasi hukum? Wong itu turunan kok. Makanya butuh ngene. Apa? Butuh inspiratornya. Itu mau turun, dia patuh juga pada hukum. Itu makanya pentingnya memilih pemimpin atau inspirator yang bener ki ngono kuwi. Kanjeng Nabi patuh hukum Quran. Enggak kemudian dia jadi penguasa Quran, tapi patuh hukum Quran. Pembuat Maksudnya di 2024 ini? Nggak harus. Yuk kita kan perang pendek tuh 2024 5 tahun kemudian perang pendek terus saya kan ngomong tentang perang panjangnya gitu. Apa sebenarnya kalau pemimpinnya mau ikut bersama masyarakat di bawah hukum semua para pemimpin lah. Aku orang ngomong presiden tok ya, tapi semua semua. aparatur itu semua patuh seperti rakyat pada game yang sama pada hukum. Beres negara. Karena tidak ada yang menggunakan alat ini untuk ngeplak liyane. No. Tapi yo kita tidak bisa mengharapkan seideal itu sih. Wong menungso yo kabeh duwe kepentingan. No. Nah, soal kepentingan itu kita ngukur soal kan Sabrang bilang kebenaran tuh bisa dibilang nggak ada. Bukan nggak ada. Kebenaran tuh susah ngukurnya. Jadi yang diukur utilitariannya, asas kemanfaatnya. Kemanfaatan. Nah, ngukur manfaat ini piye, Brang, menurutku? Ada seorang, mungkin ada orang nggak suka sama Pak Luhut, bisa aja. Yang nggak suka loh, aku sih, kalau kita kan bukan, kita netral aja. Karena Pak Luhut begini, mungkin kaya atau mungkin aku nggak tahu. Tapi hampir dipastikan pasti Pak Luhut banyak gunanya. Mungkin untuk anak-anak yatim, atau mungkin anak sekolahnya di Danau Toba itu, atau mungkin banyak juga orang yang dihidupi oleh Pak Luhut. Di komunitasnya, orang-orang IT, orang itu gimana? Ini kita masuk pada detail ya kemudian. Detailnya kan demite mesti selalu neng detail nih. Lah iya, terus gimana ngukur kemanfaatan? Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat. Terus gimana? Oh, nek ciri neng masyarakatnya sederhana. Iya. Nek ciri neng masyarakatnya. Nek gue dikangeni karo lingkunganmu, berarti gue bermanfaat. Nek gue dikangeni karo lingkunganmu, berarti enggak banyak manfaat. Itu indikator aja. Indikator sosial. Nek ono DE sip iki. Berarti gue punya manfaat ke yang lain. Nek ora ono api irano kowe iki, berarti gue jane minus neng sekitar itu. Entah sebab dia apa. Entah sebagai nyumbang duit kah, entah sing aktif bekerja kayak whatever lah sebabnya. Kan itu kompleks juga sebabnya. Nah, kalau gini, kalau
mati ini bukannya saja nggak didoakan ya, tapi disyukuri ya. Apa nek kuwi. Mati ini disyukur. Apik-apik wong. Iya. Kuwi ana sing bersyukur matine lho, apa nek zaman sosial media iki. Iya, iya. Ini apa nek ada buaya berlindung. Tetep ana sing alhamdulillah ngono iki. Iki kan yo. Iya, iya. Oke, berarti ada satu pihak yang merasa dia tidak mendapat manfaat. Sekarang kan ngomongnya Ya, statistik contoh yang kemudian. terdekat putranya Pak Ridwan Kamil kan, Ya, dengan misalnya. segala hormat Pak Ridwan Kamil, banyak yang simpati, tapi ada 1-2 yang malah, ya oke. Jadi kemudian kalau kita ngomong dia manfaat atau tidak, kita harus merespon pada posisi dia. Misalnya gue jadi bupati, manfaatmu adalah memberi santunan kepada yatim piatu. Ya gue manfaat, ini enggak sumbut karo posisimu. Posisi bupati, kamu keluargamu bertanggung jawab sak kabupaten, bukan satu titik nih. Kamu harusnya membuat sebuah sistem di mana semua panti asuhan terpenuhi kebutuhannya, karena kamu punya kekuatan di situ. Nah, jadi kan ini mengukur manfaat atau tidaknya, semua orang pasti bermanfaat. Tapi apakah sesuai dengan posisinya? Bupati korupsi misalkan, tapi menyantuni banyak anak yatim, tapi rakyatnya kapiran. Ngono? Kapiran. Oh, oke. Manfaat nih yo minusnya lo akeh lah gue. Nah, soal minus dan positif, kita pernah ngomong-ngomong gimana dengan masa depan uang. Ini masuk. Ada satu buku. Lali aku judulnya. Tapi dia Yang menghipotesis. positif, ada uang positif, negatif. Sabrang pernah, dan saya tertarik, masa depan kita, mereka yang akan memegang masa depan adalah mereka yang punya definisi baru tentang apa itu uang. Yes. Mungkin ya. Ya, Oke. Buku itu mengatakan gitu. Kalau kita mau ke masa depan sing luwih stabil, kita harus meredefinisi konsep uang, kan gitu. Karena konsep currency uang yang sekarang itu kan konsep positif, positif duit. Kamu punya duit, value-nya naik turun, ada alasan untuk nyimpen duit dan seterusnya. Supply-nya terbatas untuk kemungkinan transaksi yang semakin luas. Jadi akan terjadi goyang-goyang lah dalam tanda petik, itu gampangnya. Kalau hipotesis dia ada sistem currency yang namanya mutual credit. Tidak ada limit duit, karena duitnya beda ki penciptaannya. Enggak dicetak oleh satu pihak yang kita tidak tahu sebabnya dari mana dia bisa nyetak segitu. Kowe ngawur nyetak kan dhewe ora paham ki. Mutual kredit. Mutual credit itu duit terjadi ketika duit muncul ketika terjadi transaksi servis. Jenengan tak potong rambutnya. Aku itu positif kredit, jenengan itu negatif kredit. Aku bayar soalnya. Iya kan? Jadi enggak bayar duit. Oh, oke. Enggak ada duit. Iya, oke. Ada positif, ada negatif. Nah, tercatat gitu negatif piro, aku positif piro. Yang positif artinya dia sudah memberi pada society, yang negatif artinya dia sudah mengambil dari society. Terus nek jenengan terus ngei ceramah misalnya. Orang yang merasa mendapat manfaat ngei positif, jenengan punya positif. Nah, yang negatif tadi jadi berkurang, bahkan bisa surplus positif. Artinya memberi kontribusi kepada masyarakat. Nah, ini duit akan relatif stabil, jadi harganya stabil koin dan nggak ada alasan untuk nyimpen duit. Wong regane ra tumbuh, ora berkurang kok. Itu cuman gimana kamu bisa punya akses terhadap sumber daya yang tersedia di masyarakat. Semakin kamu banyak memberi, semakin terbuka akses untuk bisa menggunakan sumber daya masyarakat gitu. Dan bisa ngelihat gampang. Nek kowe akeh negatif berarti kowe lintah masyarakat. Nek kowe akeh positif berarti kowe akeh ngeki masyarakat. Nah, nek dhewe iso itu parameter iki milih pemimpin gampang. Yang positif. Yang positif, sing akeh positif berarti kowe wis terlatih ngeki masyarakat. Jadi kita ini kan Ngapunten, mboten ora. Ngapunten. Nggih. Ngapunten. Jadi orang yang banyak negatifnya berarti dia lintah. Iya. Saiki aku sebenarnya ini mutual kredit ya. Ini duit masa depan. Ada yang ada teori duit masa depan. Jadi sebetulnya Brang, nek ngene berarti orang nggak bisa menumpuk menghimpun menabung. Ya bisa, ning apa gunane? Nggak ada gunane.
yang dipicu adalah hasrat untuk servis, Yes. hasrat untuk memberi. Nah itu kan sebetulnya wis ono ndek menungso hasrat untuk memberi. Karena kalau kita mau jujur ya, nek di survei ya, orang itu kalau ngasih happy loh. Iya betul. Iya kan? Betul. Happiness itu justru ketika ngasih, gitu loh. Dan gue Kan- penelitiannya. Kan Bener. kalau itu di itu kan aku kok yakin semua orang karena aku yakin fitrahnya begitu. Aku nek bareng ngekek wong gue ya, ya kabeh lah. Seneng nang kene ku. Delok wong. Mayoritas bener, aku setuju. Tapi seperti pola, pada semua pola selalu ada anomali. Ya anomalinya cuma berapa? Artinya Betul. definisi duit masa depan duit yang didefinisikan begitu, yang positif negatif terus nggak ada apa namanya? Duit itu tetap nggak bisa Naik value, naik value atau itu membuat orang untuk memberi terus memberi. Bisa. Terutama jenengan nalurine can memberi. Enggak, bukan gitu. Sak wong medit nek tak ngobrol, orang-orang pedit kata orang Sunda itu. Kalau ngeberi sebetulnya dia happy. Udah kayak happy banget. Ya sih, aku setuju. Makanya. Karena channel penelitian itu. Ada? Ada penelitiannya. Oh, oke. Dan nular. Oh. Nah, aku ndelok jenengan ngei, ndelok aku melu seneng. Dan nular aku pengen ngei juga. Jadi ono hormon jenis oksitosin dan serotonin yang bekerja di situ. Ono penelitian ya, pancen. Memberi itu salah satu ngunggahke. Lah iya berarti uang model begini kan kampanyenya tinggal membangkitkan yang sudah potensial Ya. di orang. Ya. Yang ditekan oleh sistem. Nah, tinggal kue sakjane seneng lu ning GKI, tapi kue ditekan sistem nek tonggomu punya TV baru, kamu berusaha nyari duit untuk sehingga kamu nggak ngasih orang karena berusaha untuk bersaing. Padahal nek kamu ngasih ke orang, kamu akan lebih happy. Ngono kan tinggal ngebangkitkan. Iya sih, nek ngomong alur besarnya gitu. Ini bukan ide baru. Saya ngerti dari 1930 ada sekitar 20 atau 40 perusahaan di Inggris yang pakai mutual kredit ini. Dan ketika ada resesi ekonomi mereka Tetap bertahan, yang paling bertahan lah. Dan kok mereka, aku mikirnya gini Dok, aku mikirnya gini, kok itu nggak diadopsi sama yang lain ya? Berarti memang sistem yang sekarang ini kuat banget. Apa sih nih? Gigitannya pada society. Kuat cokotannya, nggak mudah ngubah nggak paradigma. berang. Aku nggak terlalu sepakat kalau kita sama-sama yakin sama teori chaos bahwa chaotic itu akan berubah ke equilibrium tanpa harus ada energi eksternal, tolong koreksi. Itu ada internal energi yang menuju ke arah equilibrium. Ya. Jadi kalau di wayang itu ada gini. Ada padet 6 di awal itu sampai dari jam 9 sampai 11 itu padet 6, itu namanya Kolotido. Terus puncak dari Kolotido itu namanya Kolobendu di Goro-Goro. Setelah Kolobendu karena sudah klimaks itu akan mencapai equilibriumnya di padat menyuruh namanya Kolosubo. Orang wayang gitu itunya. Bener gak sih? Setuju, aku setuju bahwa semua akan, nek fisika kan jelas bahwa semua sistem pasti akan mencari pasti akan, aku menerjemahkan bahasa Indonesia ini. Semua sistem pasti akan mencari titik di mana energi terendah. Jadi equilibrium itu tadi. Ya, Pasti arahnya ke situ. Lah ya. Tapi kalau ngelihat pola manusia, Enggak. ke situ. Oh, ke situ juga. Arahnya equilibrium. Tapi nanti chaos lagi. Ya gak apa-apa. Iya. Dan aku juga nggak masalah. Ada yang ngomong gini loh, bah, sistem yang buruk membuat manusianya kuat. Sistem yang kuat, manusia yang kuat membuat sistem yang baik. Sistem yang baik membuat manusianya lemah. Manusia lemah membuat sistem yang buruk. Sistem yang buruk membuat manusia kuat. Mubeng, muter seperti itu. Polanya kan begitu pancet. Ya memang kalau saya melihat, Aku kan pernah kerja juga di sebuah perusahaan 7 tahunan. Itu tolong dijawab. Ini soal
soal uang lo ya. Eh, Aku kerja siang malam jancuk mulai sak mini gitu. Sementara yang dari pemilik perusahaan itu iso terus tapi tak pikir-pikir, tapi dia ini dapat perusahaan ini karena mungkin sudah bekerja di masa lalunya sehingga nabung terus nggak perusahaan ini dan resikonya terbesar. dan risikonya terbesar. Iya. Tapi aku tetap merasa nggak adil. Atau aku lagi ngomong ini, dia nggak berusaha ini tapi orang tuanya ngasih warisan perusahaan ini gitu loh. Terus aku ngomong, lu jadi demokrasi nggak percaya darah, nggak percaya ini. Kalau kita setuju secara matematika, kalau kita setuju demokrasi semuanya diusahakan dong. Kalau kita setuju demokrasi tapi masih mengakui hak waris, itu kan berarti kan apa bedanya karo monarki? Ini demokrasi katanya. Dia gak lapo-lapo misalkan putranya Bakri ya sorry atau putranya Pak Sandiaga Uno atau putranya Pak Erick Thohir. Aku melayu tiba-tiba dia statnya sudah di situ karena dapat warisan dari mestinya kalau kita setuju sama demokrasi, seluruh hartanya Pak Sandiaga Uno itu atau dibagikan ke masyarakat, nggak dibagikan ke rakyat gitu, nggak dibagikan ke anaknya. Itu loh, sorry. Kalau aku gini, kita ngomong, nek manusia kan dinamis toh. Jadi seperti yang tadi saya bilang muter itu tadi mungkin equilibrium yang baru. Awakmu nanti kerja nggak di perusahaan ini wong? Ora. Nah itu aku nanti 7 tahun. Aku dari subuh ke subuh loh. Paham. Bayanganku sing duwe perusahaan mun jegang ngene mungkin mancing minggu iki mancing nang Jepang, minggu ngarep mancing di Afrika Selatan, minggu ngarep golf di Bali asu tenan. Tapi kadang-kadang aku mikir karo numpak motor ngono, tapi perusahaan ini duit saka mereka. Tolong dibenerin cara aku mikir ngono lho. Gini, ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. DNA, pinter, goblok, tahan ngelih, ora, tahan kerja, ora, DNA. Warisan, hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kita bisa berlaku terhadap action kita. Nek kita misalnya demokrasi itu kan karena menolak monarki. Mosok nek bapak rojo anak iku dadi rojo. Maka ada revolusi Perancis, ada makanya tapi harus logikanya beda. Loh enggak, nek pancen ngono harta ya jangan diwariskan dong. Lah apa ujuk-ujuk duwe anak gak lapo-lapo terus dikei duit. Dari mana? Dikei harta. Tapi gini juga, apa? faktanya gini juga. Dia turunan terus? itu tidak memastikan bahwa dia kaya terus loh. Oke. Bahwa startnya mulainya sama, ya. Oke. Tapi bahwa dia akan pada posisi itu terus enggak. Kita lihat gini aja. Oke, aku setuju. Biasanya perusahaan keluarga itu di generasi ketiga bangkrut. Harta banyak itu juga mempengaruhi pendidikan, mengaruhi cara berpikir, nggak punya daya juang kalau bapak dan seterusnya lah. Ada banyak faktor yang bekerja. Generasi pertama daya juang. Daya juang masih. Lim Sulong itu mungkin masih naik sepeda dari Blora kemana gitu, Lim Sulong apa. Jadi itu bukan konstanta juga, itu variabel juga. Dan kalau kita ngelihat statistiknya gampang kok sebenarnya. Misalnya ambil aja orang Indonesia terkaya 2%. 5%, jangan 2%, 5%. Di antara 5% ini tiap tahun pertukarannya banyak enggak? Pertukaran orangnya. Mungkin kalau 10 orang nukernya enggak, karena dia udah terlalu besar ya. Nukernya dia bertahan di situ. Tapi yang lain itu jual-jualan terus gitu. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun dan muter terus. Jadi sebenarnya kompetisi masih berjalan bahwa pada kaliber yang berbeda itu sing angel iku. Kalau dari 1 juta orang mencoba mungkin ada 2 orang yang bisa naik kaliber yang tadinya perang di antara kabupaten bisa naik ke provinsi. Makanya guyonanku sebetulnya monarki ke demokrasi ini sama saja. Kalau monarki itu kekuasaan beredar di kalangan darah biru. Kalau demokrasi kekuasaan beredar di kalangan darah tajir. Yuk, terus bedanya apa? Karena itu fundamentalnya. Ya kan itu fundamentalnya itu hukum alam ya. Oh ya wis gak bisa di luar kontrol kita. Tadi sugih atau enggak? Itu sugih kan salah satu ekspresi dari hierarki. Nek ono 10 orang berbeda, pasti terjadi hierarki. Hierarki kekayaan, hierarki dhuwure awak, hierarki ganteng kayak, hierarki irenge kayak, whatever. Pasti ada ranking. Nah, naluri semua makhluk hidup
nggak cuma manusia. Hmm. Semua makhluk hidup kan naik hierarki. Hmm. Dan ini kita masuk ke masalah Indonesia juga iki. Naik hierarki. Cek korek kundi. Oh iya, wong tua ya. Untung aku gak takon kacamata kundi. Ya, terus. Oke. Kenapa saya ngomong hukum alam? Karena naluri untuk naik hierarki itu semua makhluk punya. Terus kemudian pertanyaannya, hierarki apa yang dinaiki? Nek tadi jenengan ngomong monarki kekuasaan, berarti hierarki kekuasaan. Demokrasi sing tajir, berarti hierarki kekayaan. Menurut saya, dalam society yang seimbang, hierarki yang berjalan berdiri sendiri hierarki yang berjalan adalah banyak dan mereka tingginya sama. Hierarki keilmuan seharusnya tidak bisa diintervensi sama hierarki kekayaan. Kamu kayanya kayak apa, nggak bisa beli profesor. Tapi di keilmuan yang katanya objektif, itu faktor nasib juga ternyata Darwin itu kan bukan satu-satunya. Ada pemuda India itu yang 35 tahun sebelum Darwin. Iya. Sing duwe jeneng Darwin. Iya. Terus banyak orang kayak Einstein, Laplace atau apa, sing duwe jeneng Einstein. Gitu loh. Piye? Mlebu hukum alam meneh kayak mau. Apa? Dari 1000 lagu klasik. Iya. 5 yang kedengeran. Tapi kan dunia ilmiah mestinya terverifikasi hanya orang, tapi enggak juga dunia ilmiah. Itu yang menurutku problem di Indonesia. Oh. Karena hierarkinya tidak berdiri sendiri. Semua bisa diintervensi oleh hierarki kekayaan. Kenapa semua orang mencari kekayaan kemudian? Karena dia bisa intervensi kemana aja. Oke. Salah satu tokoh yang tadi sempat jenengan sebut misalnya. Bukan. Tadi nggak sempat disebut. Tapi misalnya dia kaya raya, ngasih sumbangan ke sebuah pesantren misalnya. Atau gereja. Pulangnya dipanggil haji. Haji honoris causa. Iya. Langsung naik hierarki kesolehan. Dia tidak pernah membangun di situ. Dengan duitnya, dia langsung naik hierarki. Kalau ada satu hierarki yang dominan dalam society, semua pasti larinya ke situ. Kenapa semua orang korupsi? Karena hanya bisa dihargai dan bisa akses semuanya. Kalau dia tinggi di hierarki duitnya, iku sing ra sehat. Enggak, Bram. Pada zaman Shah Iran, itu juga pasti kekayaan jadi simbol. Ya. Oke. Itu hierarki yang terus-terusan karena berhubungan dengan survival. Tapi ternyata orang kagum pada Khomeini yang katanya nggak punya apa-apa, yang tidur aja katanya membekas masih tikarnya di sini. Kok ada begitu juga? Ternyata orang. Nah, aku sekarang malah kenapa sekarang calon-calon orang yang 2024 sekarang pada pamer kekayaan di Instagram? Jangan-jangan milenial yang benar-benar milenial nanti milihnya orang-orang kayak Khomeini karena ada trust di situ. Keren kalau gitu. Loh, makanya aku tanya. Loh. Tapi kan mereka punya konsultan pasti. Iya. Orang-orang kenapa kok masang wah selalu kekayaan di Instagramnya? Kan pasti melalui konsultan. Apa konsultan itu nggak tahu bahwa generasi Z katanya lebih kejam loh. Siapa tahu mereka trustnya itu justru ke orang-orang miskin nanti. Kalau bisa terjadi seperti itu keren. Kenapa semua ya seperti jenengan tadi bilang, konsultan ngomong kamu suruh begini karena dilihat faktanya seperti itu. Karena mental model kita memang lebih nangkep orang kaya atau orang tajir. Orang tajir. Sing bar kecekel itu lho, apa sebenarnya itu kan pamer kekayaan, semua pamer kekayaan, ternyata viewernya banyak ya, bisa dilihat. Ternyata like-nya banyak ya. Oh, resepsinya banyak nih kayak gini nih. Ya tapi yang silent yang akan milih juga 2024 katanya nanti generasi Z itu juga banyak sebagai pemilih. Lu kalau mereka bisa membuat anomali dari itu, aku seneng, Mbah. Lu siapa tahu tiba-tiba gak aku milih kaya miskin soalnya. Aku percaya, aku ada trust ke dia. Kalau ada alternatif itu tapi ada sampean setuju sekarang banyak orang pamer kekayaan untuk iya. Untuk 2020. Mungkin enggak itu faktor. Itu faktor yang tidak bisa didenai, yang tidak bisa didenai di sosial media bahwa respon itu ada nih. Arep banyak yang komplain tentang pamer kekayaan, nek viewer ya akeh, like-nya banyak arep ngopo kowe. Kan faktanya memang seperti itu. Makanya itu juga mungkin tapi yang datang ke kotak suara kan bukan cuman peserta, bukan netizen. Yang enggak netizen kan juga banyak. Betul.
kalau ngerti tuh, aku tak golek sing miskin ah, ngono kan. makanya kita tuh harus bisa bikin. Sabrang iki ketoke gak sugih. Ayo tak jamin sih saiki ora sugih. Wis milih sabrang ae wis ngono. Mawa damar iku sinar panuluh yo anu. Kalau rakyat kita, para pemilih yang saya tadi bilang semua politisi pasti takut sama konstituen. Kalau konstituen kita simbolik iki bayanganku ngono. Yuk kita nyari trust. Iki simbolnya perusahaan sabrang. Jadi nek enggak bubarno ae simbolik. Yuk kita nyari trust tuh. Aku sebenarnya debatku gini loh. Enggak bisa, Mbak. Aku gini, enggak bisa. Sekarang namanya simbol sukses adalah kekayaan. Aku dibantah sama Cacili. Enggak, Mbak. Coba lihat revolusi Iran. Waktu itu lebih dari 32 tahun syairan malah. Dan simbol-simbol kekayaan sudah jadi ternyata orang memilih Khomeini yang miskin. karena sudah sangat jengah dengan keadaan itu dan ada alternatif yang dipilih pada parameter yang bisa dilihat bersama. Mereka punya imamah, struktur itu untuk bisa melihat apa sebenarnya hierarki Imam Khomeini. Ada alat bantunya ini loh. Simbolik itu pengennya jadi alat bantu itu. Kita nge-layout pendidikan karena tadi yang paling penting adalah ilmu agar banyak ikan di dalam danau. Oke, kita set up pendidikan yang bisa terakses untuk siapa saja dan kita tonton bareng. Sing cangkeman itu, sopo sing berani terjun balik mengembalikan ikan ke dalam kolam. Kalau kamu mengembalikan ikan dalam kolam aja nggak mau, berarti kamu cuma nyedotin dok. Ngapain milih dia? Iya, kalau maksudnya sabrang ikan di dalam kolam itu maksudnya ngasih ilmu sehingga ikan yang diambil itu tetap ada karena ada ilmu untuk pengembangbiakannya, pertumbuhannya. Iya. Kalau dia mengembalikan ikan ke kolam, semakin banyak orang pandai, semakin banyak orang tahu, keputusan kita semakin benar, semakin banyak inovasi. Akan terjadi intensifikasi di banyak bidang yang bisa makmur semakin banyak dan efek berantainya kan luar biasa nih hanya dari satu titik pendidikan, titik akses ilmu kepada siapa saja itu loh. Nah dari pemimpin segini banyak, calon-calon ini tadi, siapa yang jualan baliho, siapa yang berani tandang kan bisa kelihatan kalau kita menyediakan parameter. Gitu. Jadi ini ada ormas besar yang mulai kerja sama-sama simbol, benar ya? Iya. Itu transformasi apa? Transformasi tauhid, transformasi ritual atau transformasi ya, itu apa? Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman salah satu ormas terbesar di Indonesia itu tentang transformasi 100 tahunnya. Ormas terbesar ini maksudnya kaum rebahan. Itu ormas terbesar. Iya. Saya sempat ngobrol diskusi tentang konsep dan seterusnya dan saya bahagia sebenarnya karena teman-teman merasa perlu ada transformasi setelah 100 tahunnya ini. Dan transformasi yang digagas adalah mental model. Oh, yang tadi itu. Jadi bukan hanya bikin peristiwa konser, bikin apa, enggak, tapi mental modelnya dulu, baru kemudian polanya dan seterusnya seperti apa. Mental model yang dipilih dari obrolan kemarin, entah diteruskan atau tidak, semoga diteruskan, adalah lomba dalam kebaikan. Lomba dalam mengembalikan ikan ke kolam. Ke danau. Jadi ayo kita mulai melihat orang dari jariahnya nih. Dari manfaat dia di masyarakat. Karena sesuai dengan Islam juga orang yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah ini jadi real. Apa namanya? Manfaat kita omongin yang tadi ya. Bukan terus mengambil ngeruk sana hanya bermanfaat untuk anak yatim. Iya, gitu misalnya, manfaat pada yang selebar mungkin. Iya, kalau bupati mestinya bukan cuma untuk anak yatim, tapi untuk semua. Ya, jadi itu mental model yang bisa efek rangkaiannya panjang itu. Kalau kita sudah bisa milih orang berdasarkan parameter manfaatnya, paling nggak sempurna pasti, tapi paling nggak kita bisa milih orang yang memang sudah punya tabiat bermanfaat, bukan hanya bermanfaat ketika kampanye dan butuh dipilih. Tapi memang udah panjang, dia memang punya passionnya bermanfaat, ketika diletakkan pada posisi kuasa, dia akan lebih lebar lagi manfaatnya, kan harapannya gitu. Nah itu menurutku akan bisa membuat perubahan besar kalau memang mental model itu didoktrinkan dalam tanda petik yang kita omongkan itu tadi. Karena ini cukup panjang efeknya. Daripada mendoktrinkan garis tengah di jalan, efeknya di jalan dok. Mental model ini didorongkan, kita semua
percaya pada kita semua pada struktur berpikir mental model itu, efeknya akan sangat banyak. Meritokratis otomatis. Apa kita nyari orang yang mengembalikan sumber daya dan punya potensi membesarkan sumber daya. Masalahnya begini, Brang. Kemanfaatan itu kalau menurut teman-teman itu fungsinya di jalur altruis. Yes. Altruism. Ya. Nah, kalau sorry aku mungkin salah. Kalau religiusitas aku mungkin salah. Jalurnya ke spiritual. Aku mungkin salah istilahnya ya. Kalau spiritual itu dilakukannya karena ingin mendapat reward yang sana. Nah, kalau altruis yang membantu itu dia membantu itu sudah seneng. Makanya banyak orang mungkin aku salah istilahnya, banyak orang yang spiritual atau apa malah nggak bermanfaat untuk sesama karena duitnya itu ditabung untuk beribadah, untuk pergi ke tanah itu, untuk pergi ke sana, untuk beribadah ke tanah-tanah suci mereka sendiri gitu. Sementara lingkungannya banyak yang miskin. Nah, kalau altruis beda lagi lah. Ini gimana seorang ormas, misalkan ormas agama, kamu minta Sabrang minta untuk bukan kita diskusi untuk ke arah situ. Bermanfaat untuk itu beda. Itu di sistem Islam sendiri sudah jelas kok. Hablum minallah sama hablum minannas sama pentingnya nih. Tuhan hadir pada orang sakit, Tuhan hadir pada orang jatuh, Tuhan hadir pada orang yang menderita, itu sudah jelas tuh. Jadi bahwa orang memilih kemudian duitnya untuk haji atau untuk ke Sungai Gangga, untuk ke mana, untuk ke Vatikan atau kemana-mana atau untuk sekitarnya, itu kita tidak bisa memaksa. Tapi kemudian kalau kita mau milih yang jadi Pak Lurah siapa, kita jadi jelas sih. Dia saja nih yang ke tetangganya nih. Karena masyarakat di kampung bisa merasakan manfaat dia. Dia yang menunda naik haji untuk membantu masyarakat. Oh. Bahwa dia punya pilihan berbeda, no problem. Yeah, Tapi kebutuhan masyarakat adalah bisa membedakan mana yang paling optimal buat kita bersama nih yang dipilih. Kan gitu kemudian. Ya, pasti tiap orang punya angle-nya sendiri-sendiri lah. Dan nggak salah benar juga. Cuman akibatnya kemudian di mana gitu. Kalau kebutuhan kita adalah memilih orang yang tepat pada posisi yang strategis, ya milih orang yang paling punya manfaat untuk sekitar paling bukan banyak. Ini pasti aku yakin agama nggak ada yang salah. Mungkin cara beragamanya yang salah. Kalau kita ke tanah suci itu, aku lihat katanya untuk mencari ridho, untuk mencium hajar aswad aja, aku lihat itu sikut-sikutan. Itu loh maksudku gitu loh. Ya. Itu kan terus bisa menjelaskan semuanya. Berarti orang yang seperti itu mungkin duitnya memang ditabung hanya untuk ini dan tidak membantu sekitarnya. Mungkin kalau yang dalam bayangan yang benar itu dia ngalir tawaf kedesak sana sini kedesak, tahu-tahu di depan Hajar Aswad gitu loh. Iya kan? Bukan gitu loh. Iya. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan cara berpikir. Dia mau punya keputusan seperti apa, nyikut monggo lah. Ya, enggak apa-apa. Karena itu tentang dirinya sendiri. Tentang dirinya, enggak apa-apa. Yang penting efek ke akunya gimana nih? Efek ke masyarakat luasnya gimana nih? Kalau orangnya sikut-sikutan, dia enggak peduli sama tetangganya. Ya jangan. Kowe mlebu surga ra apa-apa. Ning aja dadi lurah. Ning aja dadi lurah. Aja dadi camat. Aja dadi camat. Sederhana gitu aja. Oke. Nah, itu nanti bisa diukur ya dengan sistem simbolik ini. Pada area ilmu, harapannya gitu. Pada area ilmu. Karena kalau kita langsung lebar koyo Rokib Atit koyonya teknologinya belum sampai ini. Tapi paling ora ilmu dhisik lah karena ini fondasi ini. Tapi katanya Rokib Atit sudah pensiun. Oh gitu ya? Karena manusia sudah bisa mencatat amal-amalnya di medsos. Saya belum dikabari itu. Ada, jadi manusia sudah bisa mencatatkan sendiri seluruh amalnya di medsos gitu loh. Untuk jadi bukti ketika di padang mahsyar. Lihat akun Twitter saya. Nyolatin jenazah ada di Instagram gitu. Terus iya aku dengar katanya Rokib Atit sudah lama pensiun gitu loh. Ya, kalau besok janji ngasih makan apa itu takjil takjil pas posoan itu ada di Instagram gitu kan dicatat sudah, dia mencatat sendiri gitu loh gak perlu malaikat digital lagi nek wis nang cloud iki. Cuman yang mencatat jeleknya itu Atit apa Rokib? Aku enggak. Salah siji deh lah. Tapi mungkin salah siji karena di medsos enggak mencatat jeleknya. Jadi disebut dislike wedi lagi kok.
Apik-apik pokoknya. Ya. Oke, terakhir apa mana ya? Oh iya, perbedaan agama sama sains, oh, bisa nggak secara ini secara awam? Sains itu dimulai dari skeptik, terus agama diawali dengan iman. Ya. Dengan sains kan dengan keraguan-raguan, dengan skeptisisme. Bener nggak itu kan awam sekali. Nek Sabrang gimana? Itu Supaya kan Sabrang ini dinilai oleh orang sains terlalu membela agama, oleh orang agama dianggap terlalu membela sains kan gitu loh, gitu. nasibnya loh. Hmm. Kita sebelum masuk situ perlu punya pemahaman fondasi. Kalau ngomong sains itu apa? Cari persamaannya dulu sebelum Oke. ngomong perbedaannya. Oke. Kedua hal itu sama-sama bikin model tentang jagat raya. Oke. Kalau ada globe itu model tentang bumi. Globe bukan bumi loh. Tapi paling enggak dengan globe ini aku bisa punya bayangan bumi itu seperti apa. Namanya model. Sains membuat model pada hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera. Sehingga bisa percobaan, bisa pembuktian dengan metode ilmiah. Jadi ada narasi untuk mengglobalkan dunia, untuk membuat model dunia, ada narasi namanya narasi sains untuk membuat model dunia dengan parameter dengan metodologi yang disebut sebagai metode ilmiah. Wes, kan gitu. Ini narasi loh. Global loh, bukan dunianya loh. Oke. Agama. Sama-sama bikin model tentang dunia. Tapi narasi agama tidak berangkat dari metode ilmiah. Wong narasi berbeda kok dipaksa pakai narasi sains. Karena sentral isu yang dibawa oleh agama adalah hal yang tak terbatas. Kalau sains hal yang terbatas, yang bisa dilihat, yang bisa dialami dan seterusnya. Kalau sentral isu di agama itu yang tak terbatas. Tuhan yang maha, tan keno kino yo ngopo, itu kan yang tak terbatas itu. Sehingga tidak bisa dibuktikan bersama. Karena yang bisa menangkap yang tak terbatas itu ya lotre DNA. Orang-orang khusus yang dipilih, bisa dikatakan dipilih Tuhan. Kalau sains ngomong bisa dikatakan karena random DNA-nya dia memungkinkan untuk menangkap informasi yang tidak bisa ditangkap orang lain. Sama dong kalau gitu. Ya bodoh ya. Ya sama saja kan penjelasan agama sama. Cuman beda pembuktian terhadap narasi. Yang satu pakai metode ilmiah. Yang satu ketitisan, dititisi bisa melihat. Yang satu karena random. Orang ini bisa melihat bisa memahami yang tak terbatas. Oke, bisa memahami yang tak terbatas. Kalau yang sehingga dia meninggalkan petunjuk dalam tanda petik lah. Kitab suci kayak opo kayak petunjuk itu untuk men-trigger orang lain agar ikut paham. Karena orang lain tidak semua orang langsung paham. Ada di bawah sadar. Jadi kalau mendengar sesuatu terus wah, iya ya, tersentuh hatinya. Itu kan ada ingatan yang muncul dari bawah sadar ke atas sadar. Kita semua punya. Tapi bawah sadar kebanyakan. Petunjuk itu menaikkan ke atas sadar. Nah, petunjuk ini jadi fondasi di agama. Seperti metode ilmiah jadi fondasi di sains. Dua-duanya sama-sama bikin model urutannya yang berbeda. Ada kodifikasi di sains untuk kemudian menjadi metode ilmiah dan terjadi kolaborasi untuk membangun narasi sains. Kalau di agama ada orang yang bisa melihat, memberikan petunjuk, nggak bisa dirubah petunjuknya, dijadikan kodifikasi, baru kemudian kolaborasi. Bedanya di situ, petunjuk, kodifikasi, kolaborasi. Kalau di sains kodifikasi dulu, metode ilmiah, baru kolaborasi. Berarti ada banyak salah kaprah, Brang. Banyak perdebatan-perdebatan di tengah perdebatan ilmiah nih ya. Terus dia mengeluarkan ayat. Kalau bagi aku, ya serampung nih nganggo ayat. Bener nggak atau salah? Enggak gitu. Enggak apa-apa juga. Ada perdebatan tentang demokrasi, perdebatan tentang evolusi, tiba-tiba di tengah-tengah terus ini loh ayat. Loh, dek wis ayat wis rampung wis. Enggak atau gimana? Yo, menurutku itu ranahnya beda loh, enggak? Ya, menurutku gini, kamu pakai narasi berbeda nih. Yang satu pakai narasi, kan narasi berdiri sendiri. Ya, oke. Dunia. Manusia pengen memahami dunia pakai jembatan narasi ini. Pakai jembatan narasi sains, pakai jembatan narasi agama. Kenapa sains efektif untuk diskusi?
karena pembuktiannya bisa kita buktikan bareng-bareng. Sehingga Iya. ora peduli kuwi sapa deloken dhewe ning donya ya ngono kuwi. Kan karena yang bisa dilihat aja. Kalau di agama itu kan datangnya dari petunjuk. Jadi kalau kita masuk ke situ tidak semua orang masuk ke situ. Bahkan sama-sama agamanya bisa interpretasinya berbeda. Iya. Dan area penggunaannya beda. Loh, Dalam hidup. masalahnya aku sering terjadi udah diskusi menarik udah debat terus tiba-tiba mengeluarkan ayat dari kitab suci manapun ada. Ya Yes. close sudah. Ya, ada jembatan gini. Kalau kamu ngomong ayat, itu ada jembatan antara ayat sama interpretasi. Ayatnya pasti benar, interpretasimu terhadap ayat belum tentu benar. Itu tetap bisa diskusi di Tetap situ bisa ya. diskusi di situ areanya. Oke. Apa namanya? Interpretasi terhadap ayatnya. Seperti dengan tadi bilang, agama nggak salah. Pelaku agamanya yang kadang-kadang selip. Orang Islam misalnya, nggak mau diomongin ISIS, Ya, oke. bagian dari Islam. Loh, orang Barat nyalain Islam dengan ISISnya. Orang Islam kan ngomong, itu pelakunya bukan ajarannya. Oke. Kalau kamu mau nyalain Islam, lihat ajarannya. Pelakunya bisa aja selip. Begitu juga dengan sains. Wong scientism, sebut scientism, orang yang fanatik terhadap sains itu. Wong sains kok kayak gitu. Kamu lihat sainsnya. Jangan lihat pelaku sainsnya. Oke. Kadang-kadang pelaku Ada sainsnya. banyak ISIS juga. Banyak ya? ISIS Iya, juga saya- di scientism. Oke. Karena nggak- Oh, Nah, sekarang kalau ngelihat Sabrang yang begitu sangat logiknya, terus aku tiba-tiba ngomong dengan gaya agamawan ya, Sabrang. Banyak orang menyangka bahwa alam itu cuma satu dunia ini. Nah, aku ngomong, sebenarnya banyak alam itu, minimal ada 4. Pertama alam awal, terus waktu itu alam kandungan, terus alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Artimu ya apa coba? Gak masalah. Oh, gak masalah. Gak masalah. Oke. Gak. Alah gak ngono. Gak. Dari mana? Dari mana bukti? Gak ngono. Aku ngelihatnya gini. Oh, itu donyomu ya. Modelmu terhadap dunia seperti itu ya. Oke. Karena aku belum punya alatnya untuk ngomong benar atau tidak. Ya aku tidak bisa meletakkan itu pada atau mengejek atau tidak. Tak lebokke kotak tidak tahu. Kan pada sebuah informasi bukan kita hanya kotak setuju dan tidak setuju. Ono kotak tidak tahu gitu sing wong ora tau Jadi nganggo. gak gini, misalkan aku Sabrang, ketahuilah bahwa pertama ada alam awal, terus iku lak jarimu, kayak gitu. Yo aslinya yo ngomong ngono. Kan gini, kowe jarimu kuwi donyamu ngono yo. Oke, menarik donyamu. Karena gini, nomor satu tidak bisa meremehkan karena gini. Ya, oke. Masing-masing punya alam pikir yang dikonfirmasi sama Tuhan, yang dikasih Tuhan untuk punya alam pikirnya. Bahwa kita ada faktor benernya iya, ada faktor salahnya iya. Terus piye carane agar kita mencari bener yang paling banyak? Kan ngintip. Oh, alammu ngono ya. Bener apa ya sing iso tak jiko? Siapa sing ra cocok sing tak simpen ning kok tak ra ngerti sik. Kan jadi ada proses itu. Saya sebenarnya mendengarkan teori-teori dari macam-macam, gue seneng. Karena saya bukan urusan setuju tidak setuju, tapi urusan ngintip kepalanya dia. Oh gitu dia memandang dunia. Oh gitu sih. Kalau aku gini, mulai tertarik lagi sama agama, sebetulnya tahun berapa ya? Waktu ibuku wafat, 94. Sebelumnya aku lari filsafat ke ini. Begitu ibuku wafat, aku datang ke situ Bondo, aku ditunggu pemakamannya. Begitu aku makam, iya yo. Filsafat gak ngajari aku nek makamkan ibuku ki opo mujur nang ndi. Ngono lho. Agama bahkan ngatur utara selatan, ngadepin nang kulon. Terus iki ngono-ngono lho. Ya itu Saya sebenarnya gunanya juga, enggak gitu. Ada gunanya juga. Oh iya, agama, gitu loh. ada gunanya. Oh, sangat berguna justru. Makanya kita tadi ngomong semua berguna pada areanya masing-masing. Oke, ya. Areanya masing-masing. Aku biasanya nyebut gini, rada sedikit ya. Guna utama sains sama guna utama agama. Neng menungso kan ada 2 area. Saya bagi 2 area lah. Ini sederhana aja bagi 2 area. Area yang untuk maintain sama area untuk project. Oke. Project itu mengerjakan sesuatu sampai projectnya selesai. Butuh predictive power. Sains berguna di sini nih. Saya mau ngapain, serumusnya gimana berguna. Tapi ada area maintain, olahraga, agar badan sehat,
Ya. Itu kan enggak project gitu, sampai kita mati maintain badan sehat, milih makanan dan seterusnya. Ojo ngerokok. Cok ngerokok misalnya. Karena ngerokok itu nggak bagus Nggak baik. untuk kesehatan. Jadi Makanya tak bakar biar nggak berbahaya untuk orang lain. aku nanya ke Sule, Mbak nggak takut mati ngerokok? Enggak, kamu enggak. Kalau mati saya nyalain lagi. Lanjut Sorry lagi. Mbak Mulyani ya, Mbak Sri Mulyani sorry. Tapi kan dapat cukai kan. Area agama ini untuk maintain. Jadi maintain kesehatan mental, maintain sanity, maintain istiqomah, maintain kestabilan hidup, maintain kepastian atas ketidaktahuan setelah kematian seperti apa. Jadi maintain ketidaktahu yang tak terbatas untuk bisa di packing menjadi sesuatu yang manageable. Gunanya agama di situ. Bayangin nek wong istiqomahnya dengan agama melakukan percobaan sains. Itu pasti nyobanya bisa ribuan kali lipat lebih giat daripada yang nggak percaya Tapi agama. masalahnya agama banyak benernya. Dan aku bisa menyalahkan gini loh. Ini mungkin terakhir ya. Aku mau ngomong. Kesalahan pendidikan kita adalah pepatah hemat pangkal kaya. 1. Rajin pangkal pandai. Cari sopo. Ake wong sing gak hemat yo kaya gue loh. Ake wong sing rajin yo goblok. Loh. Berarti rajin dan hemat itu masalah usaha. Terus kaya dan pandai itu masalah rezeki. Ngono nek terjemahan. Aku gak iso pakai sains sih ngono. Banyak temanku nggak rajin, ya pinter. Banyak temanku nggak hemat, akeh temanku sehemat yo sik melarat. Yes, Ngono lho. yes. Jenengan sudah umur segini bisa melihat fakta yang sebenarnya. Untuk anak kecil, Terus berguna nggak kalimat itu? Hemat le, men soge, apa sih rajin le, men kaya. Untuk si anak saat itu berguna nggak? tapi Membangun mental. menyesatkan anak kecil. Padahal menurut kiai-kiaiku, gede sih toh. Rajin dan pandai itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya makhluk. Rajin itu makhluk, pandai makhluk. Yang menghubungkan itu cuma Tuhan. Jadi gak ono gue rajin dan kaya. Itu urusan Gusti Allah nek dadi kaya. Ngono. Sains yang ngomong ngono kok. Masa? Loh, sains ngomong sukses itu karena keberuntungan. Orang karena usaha. Ono percobaan nih. Berarti aku goblok ya. Ono percobaan nih. Ini kesimpulannya bahwa sukses itu sebenarnya faktor keberuntungan jauh lebih besar daripada faktor usaha. Sains yang ngomong ngono. Berarti Waduh. Oke, berarti hubungan sains sama agama adalah sukses itu bukan soal usaha, tapi soal keberuntungan. Jadi agama ki ngek patok. Kilo ngene. Wis. Sains melakukan perjalanan. Oh iya bener. Oh iya bener. Sing ngarep turung tentu ki. Oh enggak yakin. Nanti kalau perkembangannya tumbuh deng sampai pada Tapi ini bahaya, Nek Ah, di iya. rumah kamu rebahan ini bahaya. Bukan berarti kamu kudu rebahan, tetap kudu apa sluku-sluku bathuk laelo Pak Jentit lolo Pak wong mati ora obah yen urip golek duwe yen obah medeni bocah yen urip golek duwe. Dadi ini ojo diterjemahkan ujare sabrang jare anu gak ada hubungannya taek lho kon tetep kudu usaha lho ya. Oh, Ya, iya. Iya ngono. sukses karena keberuntungan. Tapi kalau nggak usaha, kamu nggak akan dapat keberuntungan itu juga. Itu lengkapnya kuwi. gitu. Kuwi. Engko sing ngerebani ku lho. Pas coba ngerti bagian iki sukses karena keberuntungan. Iku bagian iku tok sing goblok diambil. nek ngono. Kan iki tak nggo sudut pandang liya, men gampang, men tidak salah tangkap di situ. Kesuksesan adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan. Oke. Nek ono kesempatane, kowe iso sukses ki. Oke, kamu rebahan ya. Ono kesempatan tapi kon gak persiapan. Gak persiapan, gak iso nganggo kesempatan itu. Oke. Jadi kan usaha itu pada persiapan. Ki. Masalahnya aku ya akeh ndelok wong sregep iku banting tulang yo gak suge-suge iku yo akeh ngono lho. Iku aku jujur ae ngono lho. Soalnya- Ya opo iki Gusti Allah karepe opo iki? Soalnya gini. Persiapan itu juga mempengaruhimu bagaimana melihat kesempatan. Jadi kesempatan yang ngarep motor yang dhek berasa ndelok sampah misalnya. Wong sing persiapan dengan otaknya juga ndelok duit iki.
Ya, jadi kan seperti itu. Jadi kesempatan ki persiapan ki yo lebar persiapan bentuknya. Oke. Terus kesempatan ki yo yang tidak bisa kita kontrol kan kesempatan yang ngomong keberuntungan itu tadi. Kesempatan yo nek pas datang kita siap atau tidak ki. Tapi bisa kita lihat kalau kita punya Kalau persiapan. kita punya persiapan, bisa kita lihat dan bisa kita respon kalau dengan Oke, persiapan teman-teman, itu tadi. kesempatan itu di luar kontrol kita. Tapi kesempatan hanya bisa kita lihat kalau kita bersiap. Yes. Yes. Oke. Nada-nada sudah banyak, aku sudah yakin sudah bergentayangan di alam semesta. Tapi bisa ditangkap karena Leto siap. Tangkap itu. Aku bisa nangkap juga di laguku karena aku siap itu. Newton bisa siap ngelihat apel jatuh. Ribuan orang sudah melihat apel jatuh. Cuman dia yang lihat kesempatan itu. Menjadi F sama dengan M kali A gue. Yes. Ngono lho. Wes makanya ojo rebahan tok rek. Sekali-sekali gak apa-apa nek kecuali nek ono bojomu. Oke, Brang, matur nuwun, Brang. Ono sing mbok sampeyan. Wes, matur nuwun. Aku matur nuwun tenan. Merasa terhormat ngobrol ro. Ini tapi Mbah tolong Tejo. disalah tafsirkan, sorry. Sorry atas kesalahan-kesalahan saya. Ini matematik loh, bukan sorry kalau ada kesalahan. Itu sombong karena manusia pasti ada kesalahannya. Ini sorry atas kesalahan-kesalahan saya. Ngono lihat. Sorry atas kekurangan-kekurangan podcast ini. Bukan kalau ada, karena Pak Luhut pernah minta maaf yang soal sorry kalau saya salah. Enggak Pak, Bapak pasti ada salahnya yang menungso kok. Iya bener kan? Iya. Ini mental model. Mental model. Maaf kalau ada kesalahan. Itu mental model yang salah. Maaf atas kesalahan saya. Iya, Maaf atas kekurangan acara ini. Maaf atas seminar. Maaf atas penyelenggaraan seni. Pak Jokowi di akhir masa jabatan jangan maaf kalau ada kesalahan ya. Maaf Pak Jokowi pasti ada salahnya yang menungso kok. Nah, Dan itu bukan kehinaan. Semua orang punya kesalahan. Enggak usah merasa terhina. Mental model juga itu. Mental model. Kalau dan atas. Wis ngono tok. Thank you. Dan selamat mengajarkan bahwa rajin pangkal kaya, hemat pangkal mati. Meskipun aku sing wis sudah tahun tahe. Makasih. Sorry lo Bu Guru, sorry. Tapi bener kata Sabrang, anak kecil memang berguna untuk anak kecil. Ya. Makasih, Bang. Yes. Oke.